Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Empat pekerja BTS yang dibebaskan KKB masih dirawat di Rumah Sakit Pegunungan Bintang. Diduga korupsi dana hibah 32 miliar rupiah. 3 pengurus KODI Papua Barat ditetapkan sebagai tersangka. Bawang merah makin mahal di Merauke. Empat pekerja BTS yang sempat disandera saat ini masih berada di Rumah Sakit Umum Pegunungan Bintang. Asmar dan Ferian Erlangga yang mengalami luka akibat benda tajam masih dirawat di ruangan khusus, sementara 2 orang lainnya, Peas Kulka dan Senus, dalam keadaan sadar. Kabid Humas Polda Papua Kombes Beni Adi mengatakan keempat pekerja BTS itu dilepas KKB setelah tim negosiasi berhasil membujuk KKB agar melepas 4 pekerja. Dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil untuk dilakukan perawatan kesehatan. Adapun nama-nama keempat korban tersebut yaitu Saudara Asmar dan Saudara Ferian Erlangga yang merupakan staf dari PTIBS yang sempat terluka dan telah dilakukan perawatan dalam keadaan sadar dan sudah mulai membaik kesehatan, dan Saudara Peas Kulka yaitu staf distrik Okbab, dan Saudara Senus Lepitalem dalam keadaan sehat. Kegiatan evakuasi berlangsung dalam keadaan aman dan tertib. Keempat korban sudah berada di RSUD sivil untuk dilakukan perawatan dan sedang dalam perawatan medis. 12 Mei lalu 4 pekerja BTS Bakti Kominfo yang dipimpin Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang, Alverus Sanuari, berangkat dari Oksibil menuju distrik Okbab. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, 5 anggota KKB menghadang rombongan sambil menghunus senjata tajam. KKB mengajukan tuntutan uang tebusan sebesar 500 juta rupiah sebagai syarat pembebasan para sandera. Dari Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Rian Tonai melaporkan. Nasib pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens hingga kini masih tidak menentu. 3 bulan lebih Egyanus Kogoya dan komplotannya menyandera pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut. Aparat sudah berusaha mengupayakan pembebasan, namun belum membuahkan hasil. Perundingan yang dilakukan tokoh masyarakat juga menemui jalan buntu. Sejumlah elemen masyarakat mendukung langkah aparat mengupayakan pembebasan sandera. Salah satunya disampaikan Ketua Pemuda Mandala Trikora, Provinsi Papua, Ali Kabiai. Organisasi kepemudaan ini mendukung TNI Polri melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata, KKB. Menurut Ali Kabiai, KKB sudah mencederai citra masyarakat tanah Papua karena kekerasan terhadap warga sipil. Biasa juga disebut dengan kelompok separatis teroris Papua. Beroperasi di 2 wilayah adat yang paling sering wilayah adat Lepago dengan Lepago, sehingga kita punya satu tanggung jawab besar untuk bagaimana menyuarakan kebenaran terhadap aksi-aksi kriminal yang sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan. Hak setiap warga negara itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 sampai 30, yaitu hak bela negara, sehingga menjadi tanggung jawab kita sebagai pemuda Papua yang cerdas untuk bagaimana kita menyuarakan sesuatu yang positif bagi perkembangan pembangunan masyarakat di tanah Papua. Tanah Papua ini berarti keseluruhan. Salah satu tokoh pemuda Papua, Mikhail Sineri, juga meminta kelompok yang berseberangan dengan ideologi negara kembali ke pangkuan NKRI. Menurut Mikhail, kekerasan yang dilakukan KKB merugikan semua pihak.
sudah tidak lagi memandang bulu, di mana warga negara asing baik dari sipil dan juga bahkan objek-objek vital menjadi sasaran aksi. Menyikapi kejadian-kejadian tersebut, kami Barisan Merah Putih Provinsi Papua mengatakan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh KKB ini sudah seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat di tanah Papua karena korban yang berjatuhan oleh aksi-aksi tersebut. Beberapa bulan belakangan ini kita lihat penyanderaan pilot Susi Air serta jatuhnya korban jiwa dari warga sipil akibat ulah dari KKB di tanah Papua ini, dan hal-hal ini sudah tentu merupakan pelanggaran HAM dan tidak berkeprimanusiaan. Pemuda Mandala Trikora juga menyesalkan tindakan KKB menyandera 4 pegawai BTS Bakti Kominfo beberapa waktu lalu di distrik Okbab, Pegunungan Bintang. Tindakan tersebut menurut mereka telah menciptakan teror dan ketakutan bagi masyarakat Papua. Ormas ini mengajak seluruh komponen masyarakat menjaga kedamaian agar tanah Papua maju dan sejahtera. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditkrimsus Polda Papua Barat menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi Komite Olahraga Nasional KONI Papua Barat tahun anggaran 2019 hingga 2021. Dugaan korupsi anggaran KONI tersebut diperkirakan merugikan negara sebesar 32 miliar rupiah. Temuan itu berdasarkan hasil audit dari BPK atas dana hibah Provinsi Papua Barat tahun 2019 hingga 2021 sebesar 227 miliar rupiah. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dan barang bukti yang dikumpulkan. Polda Papua Barat masih terus mengembangkan kasus korupsi ini sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. 227.465.122.000 dan kami sudah menerima hasil audit, ya, kenapa kami bisa meningkatkan satu saksi menjadi tersangka. Kami sudah menerima hasil audit dari BPKP tertanggal 11 Mei 2023, yaitu nomor laporan PE.02/SR/130 dari TW27/5/2023 tanggal laporan 11 Mei 2023, di mana hasil audit dari rekan-rekan BPKP ditemukan kerugian negara kurang lebih 32.799.283.21 sen. Ketiga tersangka tidak hanya dijerat tindak pidana korupsi, namun juga tindak pidana pencucian uang. Polda Papua Barat saat ini masih mendalami aliran dana yang masuk ke rekening 3 tersangka dengan memeriksa 92 orang saksi, termasuk para pimpinan KONI Papua Barat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polisi rutin berpatroli dengan menyusuri sejumlah ruas jalan di Timika seperti Jalan Cendrawasih, WR Supratman, Jalan Hasanuddin, Jalan Ahmad Yani, hingga ke kawasan Bandara Moses Kilangin. Rute tersebut merupakan jalan di kota Timika yang kerap terjadi kecelakaan lalu lintas serta rawan kriminalitas. Patroli dilakukan Polres Mimika untuk menciptakan kondisi di kota Timika tetap aman dan tertib. Kita melaksanakan kegiatan patroli rutin, yaitu kegiatan patroli gabungan. Kemudian dalam pelaksanaan patroli kami melakukan kegiatan hunting. Kemudian rute-rute yang kita lalui tadi yaitu rute di mana rawan terjadinya laka lantas, rawan terjadinya pelanggaran, kemudian rawan terjadinya tindak pidana. Tapi kegiatan kita pada malam hari ini secara keseluruhan berjalan aman dan tertib. Untuk pelanggaran
hanya 2 yang kita dapat. Kemudian untuk yang sajam dan lain-lain sementara ini. Patroli rutin dilakukan oleh sekitar 40 personel baik dari Satlantas, Satreskrim, dan bagian Intel Polres Mimika. Dari hasil patroli, polisi menilang 2 sopir minibus karena tidak memiliki dokumen kendaraan. Polisi juga menghimbau pengendara tidak keluar larut malam dan berkendara di lokasi yang dianggap rawan kriminalitas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.